Ngebersihin hati itu obatnya secara umum dua, ya tahu ilmunya plus ngamalin gitu. Mau mujahadah, mau yang repot ini ngebersihin hati. Kalau kayak kita ini ya, jadi ustadz itu masya Allah repot ngebersihin. Apalagi sistemnya sekarang itu udah otomatis, pokoknya kalau sudah dipanggil suruh ngajar pulang mesti diamplopin. Nah, ada yang model baru, nomor rekeningnya Pak Ustadz tolong dikirim. Model baru dah. Ayo bisa ngebersihin. Terus kita nggak kepikiran ditransfer berapa kira-kira. Pasti gitu. Doain ya ustadz-ustadz yang ngajar-ngajar di masjid-masjid ini, moga-moga dibersihin hatinya sama Allah, dikasih lurus. Karena kalau sudah hatinya nggak bersih, nggak nyampe ke hatinya jamaah. Iya. Ma yasduru minal qalb wasala ilal qalb. Semua yang muncul dari hati bakal nyampe ke hati. Tapi kalau hatinya penyakit, ya yang nyampe penyakitnya. Iya. Kullu kalamin yabruz fa'alaihi kiswatul ladzi minhu baraz. Kata para ulama, semua omongan yang muncul, maka dalam omongan itu, pada omong itu ada baju, ya, cita rasa dari mana omongan tadi muncul, ya, walaupun ayat, walaupun hadis, walaupun kitab, kalau muncul dari orang yang hatinya masih penuh hubud dunya, penuh benci, penuh dengki, ayatnya itu rasa-rasa kedengkian, ayat hadisnya itu rasa-rasa permusuhan gitu, sesuai dengan hatinya masing-masing. Apalagi kalau hatinya bukan karena Allah, ya nggak nyampe ke jamaah, ya nggak keterima sama Allah, ya akhirnya ya wis, setiap tahun ngaji ya ita itu nggak jelas. Jadi permasalahannya kompleksnya. Moga-moga Allah ngasih jalan keluar. Gimana caranya coba? Ya namanya ustadz juga butuh. Sampai dikasih lagu, ustadz juga manusia. Siapa bilang ustadz malaikat? Ya, ustadz mah, ya kalau malaikat. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumalahum. Malaikat. Malaikat nggak punya bapak, nggak punya ibu. Lalu anak nggak punya juga. Lah ustadznya punya bapak, punya ibu, anak nerjal per tahun, dung. Ya dah. Itu kalau dibarisin rata miring begini. Anak barep nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. La aklala syurba wala naumalahum. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Lah ustadz alasannya itu begitu. Ya dah. Ya, itu kan faktor jasmani, faktor ini, hatinya ini loh. Ya, supaya ini kan perlu difikirkan, perlu dicari solusi. Ya, cari solusinya. Kalau enggak, ilmu agama kita jadi enggak manfaat, enggak diterima sama Allah. Ya udah, makanya zoom-zooman aja lah. Ya. Moga-moga diterima sama Allah ya. Ini nggak kepengen diterima apa ini? Nah gitu ya, begitu. Ini memang pengajian nekat ini. Bodoh amat, ada yang mau datang mau kagak. Ternyata pada berujul dah. Ya, wis. Hujan-hujan datang lagi, masya Allah. Ya Allah, moga-moga keterima semuanya ya. Coba hujan-hujan jauh-jauh lagi. Ya, mau ngarepin apa coba? Ustadznya nggak ngamplopin. Ya dah, ngomelin yang iya. Waduh. Kan gitu. Ibu-ibu dah. Kalau urusan ngaji, aduh, kena lagi gitu ya. Itu ngomong seikhlasnya, Bu, berarti nyampe. Ya dah. Ya wis. Ya penting kita tahu jaga hati masing-masing ya.
Ini yang sebagai yang ngajar, doain saya bisa jaga hati, ya dah. Antum yang belajar, ya jaga hati masing-masing. Gitu, jangan. Wah ini mah ustadznya gak ikhlas. Urusan dia, jangan urusan ente. Urusan ente bantu ustadznya biar ikhlas gitu. Ya toh. Tapi kan nggak ada jamaah yang ngerti kayak begitu. Sudah tahu ustadz bukan manusia, ya nggak ngerti-ngerti juga dia. Ya toh. Ustadz bukan malaikat gitu. Harusnya gitu nyanyiannya, keliru dah. Ayo. Ini sama, ustadznya nggak ikhlas, pengurus pengajian jamaahnya nggak ikhlas, yang ngundang nggak ikhlas. Sebab apa? Ngasihnya kalau ngundang doang. Iya, kalau ustadznya datang baru dikasih. Ayo coba ustadznya nggak datang. Ustadz ini sebagai istiqomahan kami, ya nggak ada. DKM gitu, balketes. Ayo coba cari sini DKM yang model kayak begitu, bawa ke sini. Ayo tak kasih hadiah BHS. Nggak ada. Ustadz ini kasihan. Ini saya begini bukan ngejelekin ustadz, bukan. Saya ngembela ustadz. Iya, karena beliau yang paling depan. Berjuang itu paling depan beliau. Cuma sama para DKM ini nggak ngerti sistemnya. Supaya beliau nggak penyakitan tuh gimana, harusnya dipikirin gitu loh. Dihormatin, bukan kalau datang sambil mepet-mepet. Ngapain mojok-mojok kayak begitu? Kalau ente hormat, ini Ustadz sebagai penghargaan, ente hargai, datang ke rumah. Ngajar nggak ngajar, ente kasih. Iya. Emang kalau nggak ngajar terus dia berhenti makan apa? Iya toh. Ayo kalau ustadznya, lo ustadznya ini sudah kena musibah di jalan, bannya pecah, gak bisa ngisi, amplopnya hilang. Lo iya toh. DKM. Habis itu ustadz ini terlambat. Udahlah, ganti. Iya kan gitu. Ini DKM liberal itu kayak begitu. Gak ngerti dunia mengajar, dunia dakwah, ngatur, bikin penyakit lagi. Carikan solusi coba. Solusinya gimana? Ya itu sudah anti penat itu. Sistemnya kayak di Mesir. Semuanya kumpulkan sedekah, zakat, infak, hibah, wakaf. Prioritas utama untuk ilmu, untuk para ulama, para ustadz. Ya, sedekah semampunya. Seminggu 1.000 untuk para ustadz-ustadz kita. Maju Islam insya Allah. Loh, tapi kalau kita ngasih ke ustadz, nunggu Ramadan. Loh, ustadznya hidupnya Ramadan, tak apa? Ustadz tuh ngajar tiap minggu, tiap hari. Ini nggak ada yang mikirin ini. Yang ngeritik banyak, yang ngebenci banyak, yang ngomelin. Ya, ustadz kalau ngeritik dikit ke TKM, besok kagak suruh ngajar lagi bu, dicoret itu, set langsung begitu. Iya dah, iya. Jadi ustadz itu mau ikhlas itu berat pak tantangannya. Ya, kita doakan ya. Apalagi yang prostat ini, waduh, nekat ini menjadi prostat itu. Apa prostat? Proses jadi ustadz. Kita doain ya, moga-moga jadi bonek semua. Iya, tantangannya kayak begini. Doanya itu ya Allah, moga-moga jadwal tarawih penuh tahun ini, gitu. Lu kamu kemarin pas Covid itu, yang telepon, aduh Buya, doain Buya, ini cenut-cenut. Kenapa? 30 jadwal di cancel ceramah Maulid. Ini kan perlu ada solusi gitu loh. Ada solusi ya, supaya nggak jadi penyakit. Ya, beliau datang ngajar, ya sudah ngajar, sudah ada porsinya, ada badan. Kalau di Mesir ada Al Azhar yang menaungi semua para ulama, para tolaba asatidz. Dan di kita mana? Di MI nggak jalan, DKM begitu. Ya, ormas-ormas Islam ada bantuan ustadz nunggu 3 bulan dirapel 50.000 lagi. Itu bukan ngebantu, ngeledek kalau saya bilang. Kalau bantu itu kasih aturan yang baku, yang mendukung programnya para asatidz, para ulama. Ruwet deh di negara ini.
Pokoknya saya ngomong seikhlasnya ya. Situ tersinggung ya salah dewe, ngapain tersinggung.